والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداتها أو معاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، في رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. Baik, setelah menjelaskan tentang dari kalimat tauhid la ilaha illallah, menjelaskan tentang penamaan, kemudian hukum dari berucap la ilaha illallah, kemudian menjelaskan, menyebutkan makna la ilaha illallah, bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu tidak cukup, harus dengan mengetahui makna dari la ilaha illallah. Kemarin kita sudah jelaskan ya, makna la ilaha illallah. Yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Ini makna la ilaha illallah. Di sana ada yang menafsirkan selain dari tafsir ini, dan tafsirnya disebutkan tafsir yang batil. Di antaranya tafsir dari al-malahidah, ittihadiyah, atau dikenal dengan wahdatul wujud. Ditafsirkan la ilaha illallah dengan makna la mawjuda illallah, atau dikatakan la ma'bud, la ilaha mawjudan illallah. Iya, ini dari tafsir al-malahidah. Tafsir selainnya juga datang dari ulama ahli kalam. Dikatakan la ilaha illallah la qadira ala al-ikhtira' illallah. Ini ditafsirkan dengan makna uluhiyah atau makna rububiyah. Jadi tidak ada yang mampu dalam menciptakan, tidak ada pemilik, tidak ada yang mampu memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir apa? Rububiyah. Iya, sebagaimana yang diakui oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Kemudian diantaranya juga ada yang menafsirkan, ini dari al-khawarij dan selainnya dari ahlul bid'ah. Dikatakan la ilaha illallah la hakimiyah illallah. Jadi tidak ada yang berhak berhukum, iya, pemilik hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kalau ada yang berhukum selain hukum Allah, maka dia tidak dikatakan bertauhid. Kemudian di antara yang menafsirkan tauhid juga dari Jahmiyah dan Mu'tazilah, dikatakan tauhid itu adalah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak boleh kita menetapkan sifat untuk Allah. Ini dari tauhid. Karena kalau kita menetapkan sifat untuk Allah, ini masuk dalam kesyirikan. Iya, kesyirikannya di mana? Dengan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, ini diistilahkan qaidah ya. Man ittasafa bi sifatin, iya, kullu man ittasafa bi sifatin fa huwa makhluq atau jism. Iya, ini pakai kaidahnya. Jadi kalau Allah ditetapkan sifat untuknya, berarti sama dengan makhluk.
Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluknya, ini masuk dalam bentuk kesyirikan. Oleh karena itu tauhid di sisi mereka apa? Menafikan sifat. Menafikan sifat. Itu sekedar penyampaian dari tafsir-tafsir mereka. Oleh karena itu kalau kita tahu makna la ilaha illallah, apapun yang datang selain dari itu, kita katakan itu makna yang batil. Jadi pegangannya antum tahu makna la ilaha illallah itu apa ya? La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin. Jadi makna ini harus diketahui. Walaupun kita disebutkan di sini, walaupun seorang sholat, bersedekah, berjihad, berhaji dan selainnya, tapi kalau tidak ada makna, pengetahuan, iya, di antara mengetahui makna itu terkandung juga konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Tidak sekedar mengetahui ya, tapi dia beramal dengan kandungan dari makna itu. Iya, beramal dengan kandungan dari makna itu. Kemudian kata beliau, walakin, ini sebelumnya disebutkan, fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffar ma kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun, ya. Ini sudah kemarin. Kita hendak merujuk ya karena sedikit terlambat tadi, Pak. Kata beliau, walakinnal murada qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalb. Akan tetapi yang diinginkan itu mengucapkan la ilaha illallah bersama dengan mengetahui maknanya dengan hati. Iya. Wa mahabbatiha, dan cinta. Wa mahabbati ahliha, dan cinta juga kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah ini. Wa bughdi man khalafaha. Iya, kemudian marah terhadap orang yang menyelisihi dari la ilaha illallah ini. Wa mu'adatihi, kemudian kita memusuhi dari orang yang menyelisihinya. Kata beliau, kama qala Nabi SAW, man qala la ilaha illallah mukhlisan, sebagaimana ucapan Nabi SAW, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan dia ikhlas, riwayatin khalisan min qalbihi, iya, dalam keadaan ikhlas dalam hatinya. Wa fi riwayatin shadiqan min qalbihi, dalam riwayat jujur dalam hatinya. Wa fi hadisin akhar, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, kemudian dia kufur terhadap apa? Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa kafara, kemudian dia kufur terhadap dengan apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lanjutan hadis, haruma maluhu wa damuhu hisabuhu ala Allah. Ila ghairi dzalik min al-ahadits adallati 'ala al-jahalah, dan selainnya dari hadis-hadis yang menunjukkan terhadap kebodohan orang, kebanyakan manusia, iya, dengan syahadat ini. Jadi ini penjelasan tentang syarat la ilaha illallah, ya, menjelaskan tentang syarat la ilaha illallah. Ini pembahasan kita yang selanjutnya, membahas tentang syarat la ilaha illallah. Jadi syarat la ilaha illallah itu sebagaimana dalam kisah ya, itu Wahab ibn Munabbih ditanya tentang kunci surga. Iya, dikatakan surga itu memiliki kunci. Iya. Kemudian diberitahukan bahwasanya kunci itu pasti ada geriginya ya. Nah, dan geriginya yang dimaksud adalah syarat dari la ilaha illallah. Sebagaimana yang diketahui syaratnya, iya, ada yang menyebutkan 7 syarat. Iya, ini yang paling pertama disebutkan dari beberapa ulama, diantaranya Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala, dikumpulkan dalam bait syair dari 7 ini. Dikatakan ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidaqun ma'a mahabbatin wa inqiyadin
wal qabuli laha. Ini 7. Ada ilm. Ini sudah ya, lewat ya. Ya, ada ilm, ikhlas, kemudian yakin, kemudian jujur, iya, sidq, kemudian mahabbah, kemudian inqiyad, ketundukan, wal qabuli laha, kemudian menerima. Antum bisa lihat di syarah, wa zada Syekh Sa'ad bin Atiq rahimahullah syartan saminan. Itu ditambah satu syarat. Jadi semuanya berapa? 8. Kata beliau, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Iya, ditambah yang ke-8, yaitu kufur pada selain pada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kufur terhadap sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini 8 ya, 8 dari syarat la ilaha illallah. Ini yang akan jadi pembahasan kita ke depan. Setelah itu baru kita masuk di rukun dari la ilaha illallah. Kata beliau, atau dari syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu. Ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Ini lawan dari al-jahl. Jadi al-ilm diddul jahl. Ilmu itu lawannya kebodohan. Ini sebagaimana datang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini ayat pertama. Dikatakan ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perintah untuk mengilmui la ilaha illallah. Kemudian ayat kedua Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang bersaksi dengan al-haq. Al-haq ini apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yang disebutkan oleh At-Tabari dan Al-Baghawi di kitabnya. Jadi illa man syahida bil haq, perhatikan, wa hum ya'lamun. Jadi kecuali orang yang bersaksi bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan mereka tahu. Iya, jadi harus ada ilmu dengan persaksian itu. Nah, ada ilmu dengan persaksian itu. Ini dalam hadis, dalam ayat. Di dalam hadis datang dalam Sahih Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Utsman bin Affan. Dikatakan man mata wa huwa, siapa yang meninggal dalam keadaan wa huwa ya'lam, dia tahu. Iya. Mengetahui annahu la ilaha illallah, itu makna la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Dakhala al-jannah. Ini hadis kalau antum lihat dikatakan siapa yang meninggal dalam keadaan dia tahu. Ya, sekedar tahu. Jadi tidak berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya diperintah hanya sekedar mengetahui tanpa ada at-talaffuz, tanpa ada ucapan, ya. Ini sudah berlalu bahwasanya awal pertama kali manusia diperintah itu apa? At-talaffuz, sebagaimana dinukil ittifaq oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Dan datang dalam hadis juga. Iya, digabung dengan hadis ini. Di luar dari sahih. Ada di Sunan At-Tirmidzi. Dalam Sunan At-Tirmidzi.
dari sahabat Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit. Kata Nabi SAW, man qala, lihat, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi tadi bagaimana tadi lafadznya? Man mata wa huwa ya'lam. Jadi dia harus tahu. Iya. Kalau dia orang berhujjah, yang penting tahu walaupun tidak berucap. Ini salah. Karena dalam hadis lain riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ubadah bin Samit, kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi harus ada at-talaffuz, ada qaul. Ini dinukil ijma' oleh Ibnu Taimiyah. Iya, qala itu apa kemarin faedahnya? Al-asl itu adalah an-nutq bil lisan, itu qaul. Iya. Diucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, man lam yaqul la ilaha illallah wa huwa qadirun faqad kafar. Jadi siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia ini mampu, maka dia kufur. Iya, tidak ada keislaman karena tidak ada ucapan, tidak ada ucapan la ilaha illallah. Jadi ucapan Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis lain, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Perhatikan, jadi dijanji dengan apa? Dukhul jannah. Dukhul jannah ada dua, imma ibtidaan, masuk langsung. Ini sebagaimana dari sab'una alfan, dukhulul jannata bighairi hisab wala adab. Ini ibtidaan dia. Atau dia masuk setelah mencicipi neraka dulu. Dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian setelah itu baru dikeluarkan. Dia masuk surga juga. Artinya tempat kembalinya, akhir dari tempat kembalinya adalah surga. Jadi ini dari keutamaan la ilaha illallah. Menghalangi seorang al-khulud finnar. Oleh karena itu kalau untuk membedakan imam mutlak dengan mutlakul iman, imam mutlak, apa artinya imam mutlak? Kamalul iman. Kamalul iman, imam mutlak. Ini dikatakan yamna'u ad-dukhulun nar. Kalau imam mutlak yamna'u ad-dukhulun nar, Jadi orang sempurna keimanannya itu menghalangi dia masuk neraka. Kalau mutlakul iman, asal iman yamna'u al-khulud finnar. Ini bedanya. Kalau asal iman itu yamna'u al-khulud. Kalau tadi yamna'u ad-dukhul. Kalau memiliki asal iman, dikatakan mutlakul iman itu menghalangi seorang kekal dalam neraka. Artinya kalau dia masuk, tempat kembalinya adalah surga. Tempat kembalinya adalah surga. Jadi ini syarat pertama. Dalilnya jelas ya. Harus ilmu, harus ada ilmu. Kemudian yang kedua, al-yakin. Ini lawannya apa? Asyak. Al-yakin lawan dari asyak. Al-yakin inilah tingkatan tertinggi dari ilmu. Tingkatan tertinggi dari ilmu. Kalau seorang mengetahui sesuatu, itu bisa saja didatangi keraguan. Didatangi taraddud, dittirab. Bisa saja datang dari was-was. Benar atau tidak, ragu. Tapi kalau dia menjadikan ilmu itu naik ke tingkatan yakin, maka ini tidak ada lagi apa? At-taraddud, karena dikatakan yakin, sudah yakin. Sudah yakin. Makanya dikatakan yakin ini lawan dari asyak atau taraddud, lawan dari syak atau
taraddud. Ini syarat, iya. Dalilnya datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sungguhnya orang-orang mukmin itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu dengan keimanannya. Ya, dia yakin keimanan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, iya, thumma lam yartabu. Dia katakan saya beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian orang mukmin itu tidak ragu dengan keimanannya, yakin akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sunnah yang menjelaskan tentang syarat ini, bahwasanya ini perlu dalam ucapan la ilaha illallah. Syarat itu, apa artinya syarat? Hah? Iya, sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau diistilahkan apa? Yalzamu min adamihi al-adam. Iya. Kalau syarat ini mengharuskan tidak adanya ini, tidak ada hukum. Tidak ada sesuatu. Jadi dia harus ada. Itu intinya. Dia katakan yalzamu min adamihi al-adam. Jadi mengharuskan tidak adanya ini, itu tidak ada hukum. Iya, jadi kapan ada hukum? Kalau ada syarat, terpenuhi syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat, tidak ada hukum. Iya, tidak ada hukum. Jadi itu dikatakan syarat. Jadi syarat di sini 8 ini harus ada. Ya, makanya dibawakan dalilnya supaya tidak seolah-olah dikarang saja. Iya, dikarang. Dalam hadis jelas ya. Kalau tadi menjelaskan bahwasanya orang beriman itu ketika dikatakan saya beriman kepada Allah, kemudian dia tidak ada ragu. Iya. Harus ada keyakinan dalam hati dengan keimanan itu. Dikatakan dia beriman kepada Allah, yaitu mereka mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia tidak ragu. Iya, berarti digandengkan dengan ucapannya itu apa? Keyakinan. Keyakinan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis Abu Hurairah ada 2 riwayat. Ada 2 riwayat. Riwayat yang datang dari Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghairu syakin. Lihat. La yalqallaha abdun ghairu syakin illa dakhala al-jannah. Lihat. Kata Nabi SAW, saya bersaksi tidak ada sembah yang hak sembah kecuali Allah. Kemudian saya adalah Rasulullah. Tidak ada yang menjumpai Allah dengan 2 kalimat ini, la ilaha illallah. Seorang hamba yang berucap dengan kalimat ini, tapi seorang hamba ini disifati dengan ghairu syak. Seorang hamba yang tidak ada keraguan dengan ucapannya, berjumpa dengan Allah, masuk surga. Iya, dikoit dengan apa? Tidak ada keraguan. Berarti kalau diistilahkan, kalau dia ragu, ini kalau dikatakan mafhum mukhalafah, apa artinya? Berarti kalau dia bertemu ragu, tidak masuk surga. Iya. Makanya dikatakan la yalqallaha abdun la yalqallaha bihima, yani bi al-qaul la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghairu syakin illa dakhala al-jannah. Iya. Tidak ada yang menjumpai Allah dengan 2 kalimat ini, seorang hamba yang mengucapkannya dan tidak ada keraguan, kecuali dia pasti masuk surga.
Iya, masuk surganya ini di atas rincian yang tadi ya. Kalau dia dari seorang mutlakul iman, ya dia tempat kembalinya adalah surga. Tapi kalau dia iman mutlak, maka dia masuk dalam surga ibtidaan. Iya, langsung masuk ya. Di riwayat lain, iya, hadis Abu Hurairah juga dari riwayat Muslim. Riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ini kisah yang panjang. Ya, Abu Hurairah bercerita, kami duduk bersama Nabi SAW, bersama juga siapa? Di sana ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian Nabi SAW pergi. Kemudian tidak kembali lama. Kami khawatir terjadi sesuatu dengan Nabi SAW. Maka saya pun, kata Abu Hurairah, yang paling khawatir. Merasa dia yang paling khawatir ya. Sahabat semuanya khawatir. Cuma yang bercerita ini katakan semuanya khawatir dan saya yang paling khawatir. Bagaimana kecintaan terhadap Nabi SAW ya. Maka dia pun pergi bersama beberapa sahabat mencari. Kemudian dia mendapati sebuah kebun. Tapi tidak ada tempat masuk. Kemudian dia lihat suatu air keluar dari kebun itu. Maka dia ingin mencoba masuk melalui itu. Sebagaimana biawak, dia memasuki tempatnya itu yang kecil, seperti itu dikatakan. Saking inginnya menjumpai, dikatakan menjumpai Nabi SAW di kebun itu. Kemudian dimasuki, berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian diceritakan, ya Rasulullah, Rasulullah bersama kami kemudian pergi, tapi lama kemudian kembali, maka saya khawatir. Kemudian setelah itu Nabi SAW memberikan kedua sandalnya, kemudian pergi. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang kau jumpai di balik dari tembok ini, tembok kebun ini? Kemudian dia ucapkan la ilaha illallah, mustaiqinan, lihat. Menjumpai siapa yang kau jumpai ini? Tapi orang yang kau jumpai ini mengucap la ilaha illallah mustaiqinan min qalbihi, lihat. Jadi siapa yang kau jumpai? Man laki tawaro'ah al-haid. Yaqulu la ilaha illallah mustaiqinan min qalbihi dakhala al-jannah. Lihat. Diikat dengan mustaiqinan. Jadi siapa yang kau jumpai di balik tembok ini, kata Nabi SAW, dia orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia yakin dalam hatinya, maka kabarkan surga. Kemudian pergi Abu Hurairah, awal yang dijumpai siapa? Umar bin Khattab. Kemudian dia berjumpa. Umar berkata kepada Abu Hurairah, apa yang kau bawa? Kedua sandalnya Nabi. Saya diutus oleh Nabi SAW membawa dua ini. Kemudian saya dikatakan, siapa yang kau jumpai Abu Hurairah? Di balik tembok ini, dia orang yang mengucapkan la ilaha illallah mustaiqinan min qalbihi dakhala jannah. Kemudian Umar memukul dada Abu Hurairah. Disebutkan Abu Hurairah menangis. Disuruh kembali ke Rasulullah. Kemudian kembali ditemui oleh Rasulullah SAW. Dikatakan, kenapa menangis? Kenapa kau kembali? Maka Abu Hurairah menceritakan. Kemudian Rasulullah SAW menjumpai Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan, kenapa kau pukul Abu Hurairah? Ya Rasulullah, apa kau mengutus Abu Hurairah? Dengan kedua sandalmu, kemudian kau ucapkan seperti ini. Nabi bilang, iya. Bilang, ya Rasulullah, tidakkah itu ditahan supaya orang tidak bersandar dengan hal tersebut? Artinya, dia sekedar mengucapkan, yakin, kemudian tidak ada amalan, tidak ada usaha. Oleh karena itu Rasulullah SAW katakan tahan. Tahan. Ini semakna dengan hadis Mu'ad bin Jabal ya. Tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad di perjalanannya di atas himar, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Kata Nabi SAW, Allah wa Rasuluhu alam. Kemudian diceritakan bahwasanya seorang hamba tidak akan disiksa kalau dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Mu'ad, apakah saya
memberitahukan kepada manusia dengan hadis ini. Kata Nabi SAW, la. Iya, jangan kau sampaikan karena mereka akan bersandar dengan hadis ini. Iya, tapi tetap tersampaikan ya, karena itu adalah ilmu. Itulah ilmu. Mungkin dilarang disampaikan ketika Nabi SAW masih hidup. Dan setelah itu baru disampaikan. Jadi ini syahidnya di mana? Dikatakan siapa yang kau jumpai dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah mustaiqinan min qalbihi dakhalal jannah. Jadi harus ada? Hah? Iya, harus ada yakin. Harus ada keyakinan. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Kita ambil satu syarat lagi ya. Tidak apa-apa. Antum istirahatnya 5 menit saja. Sudah istirahat tadi lama toh? Kemudian yang ketiga, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Tiga apa? Al-ikhlas. Al-ikhlas lawan dari syirk wa riya. Iya. Lawan dari kesyirikan dan riya. Ini ikhlas. Jadi ikhlas mengucapkan la ilaha illallah itu berucap dalam keadaan dia ikhlas, tidak mengharap sesuatu dari ucapannya. Mengucap mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semana dengan ayat bagaimana dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ya, untuk Allah lah agama yang murni. Agama yang dibangun di atas keikhlasan. Iya. Ini dari ayat. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Iya, tidak diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama. Iya, iman. Iya. Mengikhlaskan agama. Di antara agama yang paling pokoknya adalah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis, datang juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi SAW. Iya. Antum lihat bagaimana Abu Hurairah ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man as'adu an-nasi bi syafa'atik." Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Kemudian kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, saya sudah sangka bahwasanya engkau yang paling pertama bertanya tentang hadis ini. Karena bagaimana semangatmu dalam mencari hadis. Iya. Perhatikan, ini Abu Hurairah. Diakui langsung oleh Nabi SAW. Iya. Kata Nabi SAW, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Lihat. Saya sudah menyangka bahwasanya engkau yang paling pertama bertanya tentang hadis ini karena semangatmu dalam mencari hadis. Oleh karena itu dikatakan perawi dari Nabi SAW yang paling banyak riwayatnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan 5.374 hadis. Iya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, hafidtu min Rasul wi'ain. 2 kantong hadis. 1 kantong disampaikan, 1 kantong ditahan. Kalau disampaikan
dipenggal leherku, kata Abu Hurairah. Dikatakan semangat dalam mencari hadis. Iya, hidup di menjumpai Nabi SAW cuma berapa tahun. Iya, tapi meriwayatkan hadis paling banyak 5.374. Ya, ini yang paling banyak. Ada 7 sahabat ya yang meriwayatkan di atas 1.000 hadis dari Nabi SAW. Ada yang hafal baitnya? Nah. Abu Hurairah yalihi bil wafat wa Jabir wal bahru kal khudri zawjatin Nabi. Iya. Al-muksiruna fi riwayatil athar wal muksiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Iya. Orang yang paling banyak meriwayatkan asar Nabi SAW, hadis. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Ini susunannya. Kemudian setelahnya ini tidak tersusun. Iya. Fa Anasun wal bahru kal khudri. Anas, kemudian Ibnu Abbas, kemudian siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian wa Jabiru zaujatun Nabi. Kemudian Jabir dan setelah itu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini 7. Iya, kalau susunannya itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali Adam Al-Itubi rahimahullahu taala. Iya. Di dalam bait syair juga. Kata beliau, al-muksiruna fi riwayatil khabar min as-sahabatil akabiril ghurar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar fa anasun wa zawjatul hadil abar. Ini Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas, kemudian Aisyah, kemudian wa Jabiru yalihi siapa? Wa Jabiru yalihi Ibnu Umar. Ya, Jabir, kemudian setelahnya Ibnu Umar. Wa ba'du al-Khudri fahuwa al-akhiru. Kemudian setelahnya siapa? Jabir bin Abdullah. Jadi yang pertama Abu Hurairah. Ini yang paling pertama, 5.374. Kemudian yang kedua siapa? Iya, Ibnu Umar. Tadi salah berarti. Yang kedua Ibnu Umar, ya. Yang ketiga Anas. Yang ketiga Anas. Kemudian yang keempat Ibnu Abbas. Yang keempat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kelima Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas, kemudian Jabir, kemudian Abi Sa'id Al-Khudri. Iya. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi itu susunannya, disusun oleh Syekh Ali Adam Al-Itubi rahimahullah ta'ala. Ini diambil dari bagaimana Nabi SAW melihat Abu Hurairah semangat dalam mencari hadis, ya, mencari hadis. Kalau yang disebutkan As-Suyuti itu tidak berurut di Alfiyahnya, tidak berurut ya, disebutkan oleh Sultan tadi. Kalau yang disebutkan Syekh Ali Adam Al-Itubi itu berurut. Wal muksiruna fi riwayatil khabar, ya, minas sahabatil akabiril ghurar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar fa Anasun Fazaujati Anasun fazaujatil hadil abar. Iya. Kemudian Ibnu Abbas yalihi Jabiru wa ba'duhu al-Khudri fahuwa al-akhiru. Itu dia. Fahuwa al-akhiru. Itu nanti antum dapat di mustalah, bagus. Ini saya sebutkan di sini karena menambah semangat saja antum ya. Bagaimana Abu Hurairah itu mencari ilmu, subhanallah ya. Cuma 4 tahun bersama Nabi tapi paling banyak riwayatnya. Itu artinya betul-betul dia sibukkan waktunya dalam menuntut ilmu. Ini dari hadis. Kemudian kata Nabi SAW,
as'adun nasu bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ini syahidnya. Tak ditanya siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah, kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Lihat, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Iya, ikhlas dalam hatinya, tidak ada riya, tidak ada syirik. Iya, tidak ada riya, tidak ada rasa takut, tidak ada. Pokoknya dia ucapkan betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana juga dalam hadis. Iya. Hadis dari Utban ibn Malik. Utban ibn Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, "Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka untuknya orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan mencari wajah Allah. Apa maksudnya mencari wajah Allah? Ikhlas. Ikhlas. Iya, ikhlas. Satu hadis lagi. Iya, ini dari keutamaan orang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Datang dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihnya. Iya. Dengan lafaz katanya suatu hari Mu'ad radhiyallahu taala anhu tatkala dia mau meninggal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala mau meninggal, disebutkan para seorang yang hadir di sekitarnya, dikatakan Mu'ad berkata kepada siapa yang hadir di situ pada saat itu, dikatakan buka penutupku. Ya, buka penutupku. Dari apa yang menutupi diriku. Ya, maksudnya lihat. Lihat mungkin di dalam ruangan ya, kemudian tertutup. Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan hadis di akhir dari kematiannya, menyampaikan hadis kepada sahabat yang hadir pada saat itu. Kata Jabir bin Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida, lihat, man syahida la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dalam keadaan dia mengikhlaskan dalam hatinya, ikhlas, balasannya apa? Dakhalal jannah. Lihat, tiga ini, ilmu, apa lagi satu tadi? Yakin, kemudian ikhlas. Ini dari tiga ini yang saya sampaikan hadisnya ada semua begininya, dakhalal jannah. Perhatikan. Iya, ini menunjukkan keutamaan dari la ilaha illallah. Iya. Keutamaan la ilaha illallah itu seorang akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini surganya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tafsilannya ada dua ya. Iya. Bisa masuk langsung. Kemudian kedua, bisa dijadikan ini adalah tempat kembalinya. Maksudnya dakhalal jannah, tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tiga ya. Tiga dari syarat la ilaha illallah. Setelah kita jelaskan syarat la ilaha illallah, baru kita menjelaskan sedikit dari ucapan beliau ini. Cuma saya pembukaan saja ini, pembukaan dari paragraf ini yang saya baca tadi. Walakin al-murada sampai ila ghairi dzalik min al-hadis, itu pembahasan tentang syarat la ilaha illallah. Iya, itu di kalau antum kasih judul bagus. Ya. Kemarin ini dari sini pembahasan tentang asma la ilaha illallah. Kemudian yang kedua ini membahas tentang makna la ilaha illallah. Kemudian dari sini ke sini membahas tentang syurut la ilaha illallah. Dari sini ke sini membahas tentang
rukun la ilaha illallah, seperti itu. Supaya tersusun, bisa kalau untuk murojaah tidak campur-campur, ya. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan di syarat yang 5 syarat yang tersisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.